lagi dalam acara Morning Call GPIB pada tanggal 19 Desember 2024. Bersama dengan saya, Pendeta Rafilius Arianto, yang dimana saya saat ini melayani di GPIB Jemaat Immanuel Kota Baru dan ditempatkan khususnya di Pos Pelkes Immanuel Sesulung. Sobat GPB yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan renungan kita pada pagi ini, marilah kita sama-sama merendahkan diri kita, membuka hati kita untuk kita berdoa, mohon bimbingan daripada Roh Kudus-Mu. Mari Sobat GPB kita berdoa. Segala puji syukur Tuhan kami panjatkan di hadirat-Mu pada pagi ini. Bersama dengan Sobat GPIB, kami akan membaca serta mendengarkan renungan-Mu Tuhan. Tuhan buka pintu hati, Tuhan buka pikiran, sehingga firman Tuhan yang dibaca maupun didengar para Sobat GPIB ini bisa dimengerti dan dipahami dengan seksama, sehingga dapat dilakukan dalam setiap tindakan dan perbuatan hari lepas hari. Oleh sebab itu ya Tuhan, melalui doa ini juga, hamba-Mu meminta, apapun yang keluar dari mulut hamba-Mu ini, hamba selalu meyakini dan percaya, semuanya atas berkat dan kuasa daripada Roh Kudus Tuhan. Oleh sebab itu Tuhanlah doa dan sembahyang kami, yang kami panjatkan dan kami alaskan dengan iman dan percaya kami dalam satu Tuhan yang mampu memberikan kebaikan dalam setiap keputusan kami. Di dalam nama Tuhan kami, Sang Roh Kudus, Sang Anak dan Sang Bapa, kami berdoa. Amin. Sobat GPB yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dari Yesaya pasal 40 ayat 12 sampai yang ke-14. Yesaya pasal 40 ayat 12 sampai yang ke-14 menjadi ayat bacaan kita pada pagi ini. Dengan perikop, siapa yang setara dengan Tuhan? Siapa yang menakar air laut dengan lekukan tangannya dan mengukur langit dengan jengkalnya, menakar debu tanah dengan sukat, menimbang gunung-gunung dengan neraca, atau bukit-bukit dengan timbangan? Siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasihatnya? Kepada siapa Tuhan meminta nasihat untuk mendapat pengertian? Siapa yang mengajar Tuhan untuk menjalankan keadilan? Atau siapa yang mengajarkan dia pengetahuan dan memberi diri petunjuk supaya ia bertindak dengan pengertian? Demikianlah pembacaan Alkitab kita Bapak Ibu, Sobat GPB. Berbahagialah setiap orang yang mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya hari lepas hari. Sobat GPB yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di mana pada pagi ini bacaan kita ingin mengajarkan kita bahwa tidak ada orang yang dapat setara dengan kekuatan Tuhan. Mengapa demikian? Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang boleh kita lihat pada saat ini, yaitu kemurahan Tuhan, pengetahuan Tuhan tidak ada bandingnya. Dan bagaimana Yesaya mengatakan hal seperti ini? Latar belakang Yesaya mengatakan hal seperti ini, kalau kita boleh melihat kembali ke belakang dalam baca-bacaan ayat-ayat pasal-pasal sebelumnya, kita pasti mengerti bahwa ketika bangsa Israel dibuang di tanah yang bukan merupakan tanah perjanjian, mereka diperbudak bangsa Babel, dan mereka menjadi tawanan-tawanan yang
harus bekerja dan tidak bisa menikmati apa yang menjadi kesenangan dalam setiap kehidupan mereka. Yang dimana Bapak Ibu mereka harus dibuang. Mereka harus menjadi orang-orang buangan di bangsa lain. Nah, oleh sebab itu, kalau kita melihat dalam setiap kehidupan kita, melalui bacaan kita menghayati dalam setiap kehidupan hari lepas hari kita, penyertaan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Tetapi bagaimana dan apa respon yang dapat kita lakukan? Pergumulan demi pergumulan pasti sering terjadi, Bapak Ibu. Pergumulan demi pergumulan itu ada dan terus ada dalam setiap kehidupan kita sebagai manusia. Pergumulan tidak pernah luput dari kehidupan kita. Tetapi kita harus meyakini dan percaya bahwa pergumulan demi pergumulan itu pasti terselesaikan. Tidak ada yang tidak dapat diselesaikan ketika kita masih percaya bahwa Tuhan masih mau memberikan dirinya kepada kita. Masih mau memberi dirinya untuk kebaikan-kebaikan kita sebagai anak-anaknya, sebagai orang yang percaya kepadanya. Dan oleh sebab itu Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, sobat-sobat GPIB, kita boleh melihat kembali bahwa di dalam setiap kehidupan kita inilah Allah itu mempunyai kuasa yang dahsyat. Allah itu dapat mengatur segala sesuatu sesuai dengan keinginanmu. Yang dimana bak seorang pedagang di pasaran yang mengambil barang dagangannya, menaruh di timbang, menaruh di neraca, dan mengangkatnya kembali dan memberi kepada pelanggannya. Begitu juga dengan Allah kita. Ia dapat menimbang gunung-gunung. Ia dapat menimbangnya atau mengangkatnya ke neraca dengan begitu mudahnya. Karena sebab itulah dahsyatnya Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Tidak ada yang dapat menandinginya, Bapak Ibu. Walaupun pada saat ini kita masuk dalam dunia yang begitu semakin canggih. Era 4.0, bahkan sekarang mulai menginjak 5.0, era-era industri yang begitu semakin berkembang, semakin pesat dalam setiap kehidupan demi kehidupan kita. Semua dapat dimudahkan. Bahkan dapat kita pahami juga dalam genggaman kita. Dunia dapat kita ketahui. Tetapi tidak ada yang dapat menandingi kuasa Tuhan. Selayaknya kehidupan kita. Walaupun kita mengerti Tuhan, saya sudah dapat menggenggam dunia saat ini dengan menggunakan alat-alat elektronik saya. Tetapi percayalah, itu tidak sebandingnya dengan kekuatan Tuhan. Kenapa? Sebelum manusia ada, Allah telah membentuk dunia ini dengan sedemikian rupa. Ia meletakkan gunung-gunung, bukit-bukit, lembah-lembah, laut-laut sedemikian rupa. Sehingga terjadilah keseimbangan dalam dunia kita ini. Oleh sebab itu, Sobat GPIB yang dikasihi Tuhan, tidak ada yang dapat memberi pengetahuan kepada Allah, memberi pengertian kepada Allah, dan juga bertindak dengan pengertian sesuai dengan apa menjadi keinginan kita dan tindakan kita. Oleh sebab itulah kita diajak untuk menghayati setiap renungan demi renungan yang ada. Kiranya dalam renungan kita pagi ini kita diajak, kita dimengertikan bahwa tidak satu orang pun yang dapat mengerti mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan. Yang mustahil bagi kita pun tidak menjadi mustahil bagi Allah. Allah dapat melakukan segala perkara dalam kehidupan kita ini. Semua karena hebat dan dahsyatnya Tuhan. Karena Tuhan yang telah membentuk dunia ini. Tuhan juga lah yang membentuk kita.
yang mengembuskan napas kehidupannya bagi kehidupan kita, maka Tuhan juga tahu apa yang menjadi kegelisahan di dalam kehidupan kita. Bahkan ketika kita di dunia ini belum mengerti jalan kehidupan kita ke depannya bagaimana, tapi Allah sudah mengerti. Allah melihat isi pikiran kita, Allah melihat hati kita, yang mengetahui segala hal dalam kehidupan kita ini. Dan oleh sebab itulah, mari Bapak Ibu, saudara-saudari, mari ajak keluarga-keluarga kita, saudara-saudara kita menghayati serta mengimani Tuhan Allah kita dalam situasi seperti apapun di dunia ini. Kita harus mengerti dan percaya, karena tidak ada yang dapat menyesuaikan kehendak Tuhan atau kekuasaan Tuhan. Tidak dapat yang menandingi kuasa Tuhan di dunia ini. Kuasa Tuhan melampaui segala akal manusia. Kuasa Tuhan melampaui segala hal yang ada di dunia ini. Dan oleh sebab itu, bukalah mata hati kita, bukalah pikiran kita untuk mengerti bagaimana kebenaran firman Tuhan itu menjadi patokan yang terbaik dalam setiap kehidupan kita, dan melakukannya hari pas hari sesuai dengan keinginan Tuhan, bukan keinginan kita. Berikanlah yang terbaik kepada Tuhan. Selebihnya biar Tuhan yang atur. Datang dengan iman dan kembalilah dengan iman dalam setiap pekerjaan kita pada pagi ini. Dari pagi ini sampai sore, sampai kita tidur dan beristirahat. Bawalah iman kita dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Mulai dari diri kita sendiri, bawa ke keluarga kita, dan bawa ke masyarakat luas. Sehingga firman Tuhan, kekuatan Tuhan, kedahsyatan Tuhan berserta dengan isinya, ciptaannya di dunia ini dapat menjadi berkat bagi kehidupan kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Karena kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, sobat-sobat GPIB yang dikasih Tuhan, marilah kita mengerti dan memahami semuanya atas kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Demikianlah renungan kita yang dapat kita sampaikan pada pagi ini, yang dapat kita dengarkan pada pagi ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita sekarang sampai selama-lamanya. Sobat GPB yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, setelah mendengarkan renungan kita pada pagi ini, maka pada saat ini juga kita akan berdoa kepada Tuhan atas firman atau renungan yang telah kita dengar. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan di hadirat-Mu ya Tuhan, atas rahmat dan berkat yang boleh Engkau berikan dalam setiap kehidupan kami. Sehingga dalam mengawali hari kami pada pagi ini, kami telah mendengarkan renungan-Mu Tuhan, firman kebenaran-Mu Tuhan. Tuhan telah membuka pintu hati kami. Tuhan telah membimbing kami untuk dapat mengerti, memahami di setiap bacaan, ayat demi ayat yang boleh kami baca pada pagi ini. Di mana renungan kami pada pagi ini, firman yang kami bacakan ini, menjadi patokan dalam setiap kehidupan kami untuk mengerti serta memahami setiap kehendak Tuhan yang begitu dahsyat dalam kehidupan kami ini Tuhan. Berkatilah kami Tuhan, jaga kami, tuntun kami di setiap pekerjaan-pekerjaan yang kami lakukan satu hari ini, di setiap tindakan-tindakan yang kami lakukan satu hari ini Tuhan. Tuhan berkati kami, Tuhan jaga kami. Tuhan berikanlah kami yang terbaik Tuhan, karena melalui kuasa Tuhan, mujizat yang Tuhan lakukan dalam setiap kehidupan kami, baik adanya. Semuanya kami percaya dan yakin Tuhan, dan kami imani itu sesuai dengan firman dan renungan yang kami baca maupun kami dengar. Sebab itulah Tuhan, kuatkan hati kami, serta berikanlah yang terbaik untuk kami mengerti segala rencana Tuhan dalam kehidupan kami, baik saat ini maupun masa depan yang akan Tuhan tentukan dalam kehidupan kami. Sebab itu Tuhan, dalam kasih dan anugerah Tuhan, kami berdoa pada pagi ini dan memohon belas kasihan Tuhan untuk menyertai kami, memberkati kami sepanjang hari ini. Doa dan sembahyang kami Tuhan yang kami panjatkan kepadamu, dalam nama Tuhan kami Yesus, Sang Anak, dan dalam nama Tuhan
Sang Bapa dan Roh Kudus, kami berdoa. Amin.